Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Ternama dia Politik Imigrasi. Nama Al-Fatih Jakarta Rossi. Kali ini saya akan membedah sebuah artikel dari sebuah buku chapter yang berjudul Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap warga negara asing pada masa normal. Artikel yang akan saya bahas kali ini berjudul Pendidikan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan anak di bawah umur, studi kasus Rus Medlin, yang ditulis oleh Afrisyad Jaki Martendi. Pertama, pada pendahuluan penulis memberikan dasar-dasar bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Kemudian penulis memberikan sebuah data grafik kriminal yang dikeluarkan oleh Polri dari tahun 2017 sampai 2019. Lalu di situ ada sebuah kasus yang sangat mengkhawatirkan, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Lalu ada sebuah kasus di tahun 2020 yang menjadi perhatian, yaitu kasus Rus Medlin, di mana kasus tersebut merupakan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh warga negara asing. Rus Medlin merupakan warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan Interpol atas kasus di Amerika Serikat itu sendiri. Lalu rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana penindakan terhadap Rus Medlin atas kasus yang dialaminya. Lalu masuk ke dalam pembahasan. Pertama-tama penulis menuliskan atau meletakkan teori-teori yang berkaitan atau bersangkutan dengan tulisan yang ingin ditulis oleh penulis. Salah satunya yaitu teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, lalu tindak pidana, konsep kerjasama lembaga negara, konsep kejahatan pencabulan anak di bawah umur, pelaksanaan penindakan terhadap kasus Rus Medlin. Lalu yang pertama, kasus pencabulan Rus Medlin. Rus Medlin merupakan pimpinan perusahaan BitClub Network, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang cryptocurrency yang sedang diinvestigasi oleh kepolisian Amerika Serikat. Lalu berdasarkan pemberitaan dari The Daily Beast, catatan kriminal negara bagian Nevada mengungkapkan bahwa Medlin pernah dinyatakan bersalah atas pelanggaran seks, yaitu kekerasan seksual anak di bawah 14 tahun di 2008 lalu, dan Medlin terbukti bersalah atas kepemilikan pornografi anak. Atas kejahatan tersebut, Medlin dan 4 rekannya menjalani wajib lapor sebagai tersangka selama 25 tahun. Tapi negara bagian mencatatkan bahwa Medlin tidak mematuhi kewajibannya. Lalu pelaksanaan penindakan terhadap kasus Rus Medlin. Interpol atau FBI meminta red notice. Lalu kemudian Polri harus menemukan Rus Medlin supaya tidak menambah kegiatan Rus Medlin di Indonesia. Pada tanggal 15 Juni, Rus Medlin berhasil tangkap oleh Polri di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lalu pelaksanaan bantuan hukum timbal balik oleh negara Amerika Serikat kepada Indonesia diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang timbal balik dalam masalah pidana itu sendiri. Lalu berdasarkan pasal tersebut, maka pelaksanaan bantuan hukum timbal balik oleh pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia dalam hal penanganan kejahatan Rus Medlin berupa pihak FBI melakukan koordinasi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang selanjutnya diteruskan kepada Polri dan diterbitkan pemberitahuan pencarian orang atau red notice Rus Medlin dikarenakan Rus Medlin melarikan diri ke Indonesia. Karena negara Amerika Serikat membutuhkan bantuan kepada negara lain termasuk Indonesia dalam penanganan hukum, maka dalam hal ini membutuhkan bantuan hukum timbal balik dari negara lain. Lalu kemudian penulis memberikan data-data Rus Medlin sebagai data pendukung
berupa nomor register, nomor dan visa turis dan yang lainnya. Dalam hal ini Rismedi juga dikenakan TAK, yaitu pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Jadi kesimpulan, pelaksanaan penindakan terhadap Rusmedi melibatkan banyak instansi baik internasional maupun nasional. Dikarenakan Rusmedi merupakan buronan FBI yang lolos dikarenakan Indonesia terlambat masuk Indonesia. Instansi yang terlibat dalam meningkatkan Rusmedi adalah FBI, Interpol, Polri, dan Keimigrasian Indonesia. Pada akhirnya Rusmedi ditangkap. Saran dari penulis itu dapat meningkatkan koordinasi antara pihak penegak hukum internasional dan nasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti keterlambatan pengiriman data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.